Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu kepada kami, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Kami berdoa supaya waktu yang akan berjalan di depan kami ini Tuhan pakai. Persiapkanlah hati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati kami ketika kami membaca firman-Mu. Persiapkanlah hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau menciptakan kami sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga kami bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Allah. Kami berdoa supaya Engkau pun berbicara kepada kami, kepada hati kami masing-masing, memuaskan lapar dan haus jiwa kami dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan ini, berbicaralah kepada kami melalui perantaraannya, dan kiranya hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Tema kita pada hari ini adalah apakah yang paling engkau kasihi? Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Saya percaya ini bukanlah ayat yang asing untuk saudara-saudara dan juga untuk saya. Ini mungkin kesekian kalinya saudara dan saya membaca dan juga mendengarkan ayat ini. Mari kita membaca satu ayat ini bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini adalah salah satu janji yang indah di dalam Alkitab. Saudara-saudara, sebelum membahas ayat ini kita perlu membandingkan ayat ini dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Tadi kita membacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi sebelum kita membahas ayat ini, saya ingin saudara-saudara membandingkan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Saudara-saudara, ada beberapa terjemahan untuk ayat ini dalam Alkitab bahasa Inggris. Mari kita melihat 3 versi terjemahan bahasa Inggris yang secara umum dipakai. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat ini dalam terjemahan New International Version. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan New International Version dikatakan, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sedangkan dalam terjemahan English Standard Version, saudara kasih oleh Tuhan, ESV, English Standard Version, ayat ini diterjemahkan, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." Di dalam terjemahan New American Standard Bible, saudara kasih oleh Tuhan, ayat ini diterjemahkan, "And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Dan saya tambahkan satu terjemahan lagi, saudara-saudara, dari terjemahan King James Version, saudara kasih oleh Tuhan ya. Di dalam King James Version, ayat ini diterjemahkan, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." Saudara-saudara, apa yang membedakan keempat terjemahan ini adalah susunan katanya, saudara kasih oleh Tuhan. Jika saudara membandingkan keempat terjemahan tadi, saudara kasih oleh Tuhan, saudara akan menemukan bahwa setiap terjemahan itu memiliki susunan kata yang berbeda. Susunan kata, saudara kasih oleh Tuhan, urutan kata yang berbeda. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan mendengarkan sekali lagi terjemahan NIV-nya. "And we know that in all things God works for the good." Nah, sedangkan dalam terjemahan English Standard Version, "And we know that for those who love God." Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, urutannya saya sudah beda. Di dalam New International Version, all things-nya duluan. All things-nya duluan, saudara kasih oleh Tuhan. Kemudian diikuti dengan those who love Him. Sedangkan dalam terjemahan English Standard Version, those who love-nya duluan, baru diikuti dengan all things work together. Nah, saudara-saudara, dalam terjemahan New American Standard Bible, saudara kasih oleh Tuhan, ada kata yang tidak muncul dalam terjemahan yang lain, yaitu kata cause all things. God cause all things. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara, Allah turut bekerja dalam segala
sesuatu. Nah, jadi saudara perhatikan secara umum saudara-saudara, ayat ini diterjemahkan secara umum saudara-saudara kasih Tuhan, ada dua jenis terjemahan untuk ayat ini. Ada yang terjemah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada terjemahan lain saudara-saudara, segala sesuatu di dalamnya Allah turut bekerja. Saudara-saudara ya. Nah, jika saudara membandingkan seluruh terjemahan, maka sebenarnya saudara kasih Tuhan semua terjemahan itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang menerjemahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi ada terjemahannya, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah, saudara-saudara, terjemahan LAI itu lebih mirip dengan terjemahan King James Version. Ya, kalau saudara bandingkan terjemahan LAI dengan terjemahan King James Version, saudara kasih Tuhan, itu sangat mirip, plek-plek, saudara kasih Tuhan ya. Itu plek-plek. Jadi struktur yang digunakan oleh terjemahan LAI itu mengikuti struktur yang digunakan oleh terjemahan King James Version. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Atau saudara-saudara bisa juga terjemahkan, di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari janji ini. Yang pertama, apa isi dari janji ini? Yang kedua, kepada siapa janji ini ditujukan? Saudara-saudara, setiap kali kita mendengarkan janji, saudara kasih Tuhan, kan kita akan memperhatikan dua hal ini, saudara-saudara. Saudara kasih Tuhan, jangankan janji di Alkitab, janji apapun, saudara-saudara ya. Kalau kita mendengarkan sebuah janji, atau kalau kita mendengar kata janji, saudara kasih Tuhan, ya, kalau ada orang bilang, ini janjiku, saudara kasih Tuhan ya, ini sebuah janji. Saudara-saudara, Alkitab itu kan kitab yang berisi dengan janji, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, Alkitab itu kan isinya janji-janji. The book of promises, saudara Tuhan ya. Kitab yang berisi janji-janji ya. Maka nggak heran juga ya disebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru, saudara Tuhan ya. Memang Alkitab itu berisi tentang janji-janji Allah. Saudara-saudara, setiap kali kita mendengar sebuah janji, yang kita tanya dua hal ini. Yang pertama, apa isi janjinya? Yang kedua, kepada siapa janji ini ditujukan? Saudara-saudara, waktu saya berjanji, ya saudara tanya, janji apa dulu? Dan kedua, berjanji kepada siapa? Kan gitu saudara-saudara ya. Saudara-saudara, setiap kali kita mendengarkan calon legislatif berjanji, saudara kasih Tuhan kan. Nah, maka saudara perhatikan, ini menjelang 2024 saudara-saudara akan banyak janji, saudara-saudara ya. Akan banyak janji, saudara-saudara ya. Mulai dari laki-laki berjanji pada wanita, sampai calon legislatif berjanji kepada konstituen, saudara kasih Tuhan. Akan ada banyak janji. Tapi saudara-saudara, setiap kali kita mendengar janji, oh Bapak itu kemarin berjanji. Ya kita tanya saudara-saudara, pertama ya, apa yang dijanjikan? Yang kedua, kepada siapa dia berjanji? Nah, saudara-saudara, kita mulai dengan bagian yang pertama, saudara-saudara ya. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Apakah isi janji ini? Saudara-saudara, ini kasih oleh Tuhan, kalimat pertama dari ayat 28 dengan eksplisit dan jelas menunjukkan isi dari janji ini. Yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang, saudara-saudara ya, itu yang dikatakan oleh ayat. Itulah isi dari kalimat pertama dari ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, saya sangat tertarik dengan terjemahan New American Standard Bible-nya, saudara-saudara ya. Apa yang dimaksud dengan Allah turut bekerja? Saudara-saudara, New American Standard Bible itu membuat kita lebih mengerti. God cause. Saudara-saudara, Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan Allah turut bekerja. Tapi Alkitab terjemahan New American Standard Bible mengatakan Allah menyebabkan all things to work together. God cause. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini ada inisiatif Allah, saudara-saudara ya. Ada inisiatif Allah. Di sini kita melihat Allah itu aktif. In all things, dalam segala sesuatu, Allah itu aktif. Saudara-saudara, seringkali kita ragu ya saudara-saudara ya. Allah itu aktif di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, seringkali saudara-saudara ya, kita bisa ragu bahwa itu Allah itu aktif. Saudara-saudara gini ya, kalau kita lagi senang, saudara Tuhan, kita percayalah bagi kita orang Kristen ya. Kenapa ya kita bisa mengalami hal-hal yang baik seperti ini? Ya, karena Allah aktif. Aktif, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, waktu hal baik terjadi, ya ini dari Tuhan. Tapi ketika hal yang mengecewakan terjadi, nah, saudara-saudara, biasanya kalau kita lagi mujur, kita bilang Allah aktif. Tapi kalau kita lagi nggak mujur, saudara Tuhan, atau kalau kita lagi nggak beruntung, atau kita lagi kecewa, saudara-saudara, kita berkata dalam hati kita, kok Allah tidak bekerja ya? Ya kalau Allah bekerja nggak mungkin. Kalau Allah bekerja ya nggak mungkin buntung kayak gini.
Saudara-saudara, kita selalu mengidentikan Allah bekerja itu dengan peristiwa-peristiwa mujur. Tapi ketika peristiwa tidak mujur, saudara-saudara, kita bertanya, Allah bekerja enggak? Kita enggak nuduh, saudara, enggak berani juga ya, saudara-saudara ya. Kita enggak berani nuduh. Kenapa Tuhan enggak bekerja? Enggak berani, saudara-saudara ya. Kenapa? Takut juga disambar petir kan, saudara-saudara. Tapi hati kecil kita bertanya, kok Allah atau apakah Allah sedang bekerja? Apakah Allah sedang aktif? Atau saat ini Allah sedang pasif? Apakah saat ini Allah sedang bekerja atau saat ini Allah sedang diam? Ya, saudara-saudara. Kalau lagi beruntung ya kita sebagai orang Kristen mengatakan soli Deo Gloria lah, saudara-saudara ya. Kan nggak mungkin semuanya ini kalau bukan Allah yang memberikannya. Tapi ketika semuanya tidak seperti yang kita mau, lah kita kan mungkin bertanya, wah Allah ngapain aja? Nah, saudara-saudara, kalau paling kasar ya, saudara-saudara kayak Tuhan ya, paling kasar kan ngomong gitu kan. Allah ngapain aja? Ya, kalau Allah bekerja, masa ini terjadi? Ya berarti, kalau ini terjadi, berarti Allah sedang tidak bekerja. Ya. Saudara-saudara kayak Tuhan, kalau gaji bulanan lancar, ya kita bilang Allah sedang bekerja. Tapi saudara kayak Tuhan, kalau gaji bulanan seret, saudara kayak Tuhan, nah kita mungkin bertanya, Allah ngapain aja? Ya, mungkin saudara-saudara lebih kasar lagi. Saya sudah ke gereja hari Minggu, rajin saat teduh, nggak ada melakukan dosa. Tapi ini yang terjadi dengan hidup saya. Allah ngapain aja? Ya, saudara-saudara mungkin saudara bilang, ih Allah ini gabut, saudara kayak Tuhan gitu ya. Nah itu ya, saudara mungkin bilang begitu ya. Saudara-saudara kadang-kadang kan, saudara-saudara orang kalau lagi sedang menderita, saudara-saudara, semua kalimat keluar. Ya, saudara-saudara, orang bilang gini, saudara kayak Tuhan, teologi kita itu paling teruji waktu menderita, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, teologi kita itu paling teruji waktu menderita. Kalau lagi sukses, saudara, semua reform. Saudara-saudara ya, kalau lagi sukses itu semuanya reform. Ya. Saudara-saudara, kalau lagi sukses, kenapa bisa kamu sukses? Kedaulatan Tuhan. Nah, kalau lagi buntung, saudara kayak Tuhan. Nah itu, Allah ngapain aja gitu ya, saudara-saudara. Allah ngapain aja. Saudara-saudara gini ya, kalau ada orang mengalami musibah, lalu dia jahat, kita bilang, ya wajar. Ya wajar, Tuhan nggak bekerja untuk memberikan kepada dia kemujuran. Wajar, Tuhan tidak memberikan kepada dia keberhasilan. Tapi saudara-saudara, kalau kita, saudara-saudara, kalau kita sudah saleh, rajin beribadah, pelayanan, saudara-saudara, humas pik jor-joran. Nah, saudara-saudara, bayangkan saudara-saudara tanggal 4 nanti saudara humas, yang saudara bawa dari humas saudara sendiri saja 500, saudara-saudara. Pulang dari spik, saudara tabrakan. Ya saudara bilang apa? Saya ini ya, sudah 1 bulan lebih ini, humas kemana-mana. Ya saya aja ya, dari Cikarang ini saya sendiri aja sudah bawa 500. Ya. Dari antara semua yang humas, saya yang paling banyak. Ya saudara-saudara. Tapi pulang saudara-saudara tabrakan. Saudara bilang apa? Tahu gini saya nggak usah humas, biar sekalian nggak usah pergi. Nah saudara-saudara ya, kalau nggak pergi nggak tabrakan kan? Tapi karena terjadi, saudara di rumah sakit, saudara bilang apa? Allah ngapain aja? Allah ngapain aja? Ya kalau Allah bekerja, kenapa ini bisa terjadi? Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi New American Standard Bible mengatakan God cause all things to work together. Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama. Saudara-saudara, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini. Nah, sekarang saya minta saudara-saudara perhatikan kata segala sesuatu atau dalam bahasa all things. All. Berarti bukan cuma satu. All things. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa sih yang dimaksud Paulus di sini dengan segala sesuatu? Nah, saudara-saudara yang oleh Tuhan, kalau kita perhatikan konteks dari ayat 28 ini, yaitu ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, maka kita akan mengerti yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini justru penderitaan, saudara-saudara. Justru bukan hal-hal yang baik. Jadi waktu Paulus mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dia lagi berbicara mengenai penderitaan, atau dia lagi bicara mengenai segala penderitaan. Saudara bisa ganti all things itu menjadi all suffering, saudara kasih oleh Tuhan. Karena itu konteksnya. Saudara perhatikan ya ayat yang ke-20, saudara perhatikan ayat yang ke-18, saudara kasih oleh Tuhan, ayat ke-18. Saya mengajak saudara untuk melihat ayat yang ke-18. Ya saudara-saudara, saya bacakan untuk kita semua lah ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, sebelum ayat 28, Paulus itu bicara mengenai penderitaan zaman sekarang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, Paulus mengajak
saudara dan saya untuk melihat hidup dengan realistis, saudara-saudara ya. Saudara dengarkan baik-baik, orang Kristen itu tidak boleh optimis tapi tidak boleh pesimis. Nah, saudara-saudara, hari ini banyak motivator Kristen, saudara-saudara, yang mendorong kita untuk melihat hidup dengan optimis. Tapi saudara-saudara Tuhan, optimis view terhadap hidup itu juga salah. Tapi saudara-saudara, pesimis view juga salah. Orang Kristen tidak melihat hidup dengan pesimis, tapi tidak boleh juga melihat hidup dengan optimis. Saudara dan saya harus melihat hidup dengan realistis. Ya, saudara-saudara, menikah juga begitu, saudara-saudara. Lihat pasangan saudara jangan dengan optimis. Tapi jangan juga pesimis, saudara-saudara Tuhan ya. Ya. Saudara-saudara, orang sekalian bilang, lihatlah pasangan saudara jangan dengan optimis. Berarti saudara minta saya meragukan pasangan saya. Enggak, saudara-saudara. Saya enggak minta saudara meragukan pasangan saudara. Saudara-saudara Tuhan, jangan melihat orang itu dengan optimis, tapi jangan juga dengan pesimis. Lihatlah orang itu dengan realistis. Sama halnya dengan melihat hidup. Orang Kristen tidak boleh melihat hidup dengan pesimis, itu pasti. Ada Tuhan kok. Tapi saudara-saudara, saudara tidak boleh melihat hidup juga dengan optimis. Lihat hidup dengan realistis. Nah, saudara-saudara, realistis itu di antara optimis dan pesimis, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, orang kalau terlalu optimis bisa kecewa nanti. Ya, saudara-saudara, tapi orang kalau terlalu pesimis, saudara-saudara, bisa putus asa. Orang Kristen itu di tengah-tengah, tidak optimis tapi tidak pesimis, realistis. Saudara-saudara yang Tuhan, Paulus mengajak kita untuk melihat hidup dengan realistis. Paulus mengatakan bahwa kita masih hidup di zaman sekarang. Saudara-saudara, dia menggarisbawahi zaman sekarang, penderitaan zaman sekarang. Nah, Paulus mau mengatakan, saudara dan saya, orang Kristen, kita lagi hidup di zaman sekarang. Dan ciri dari zaman sekarang ini apa? Suffering. Ya, saudara-saudara, itulah kenapa zaman ini disebut dengan zaman sekarang. Saudara-saudara Tuhan, bagian dari zaman yang sekarang ini adalah penderitaan. Saya ulangi saudara-saudara ya. Jadi bagian dari zaman sekarang adalah penderitaan. Saudara dan saya belum hidup di zaman yang akan datang. Ya, saudara-saudara Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, banyak orang itu yang gembar-gembor mujizat, saudara-saudara Tuhan, lupa bahwa saudara-saudara Tuhan, mujizat itu hanyalah bayang-bayang dari zaman yang akan datang. Bukan fakta dari zaman sekarang. Saya ulangi saudara-saudara. Mujizat itu adalah bayang-bayang dari zaman yang akan datang, bukan fakta zaman sekarang. Kalau faktanya ya menderita. Sakit, mati itu fakta, saudara-saudara Tuhan. Mati bangkit itu mujizat. Sehat jadi sakit itu fakta. Sakit jadi sembuh itu mujizat. Saudara-saudara Tuhan, kalau saya lempar batu ke atas jatuh, saudara bilang itu mujizat enggak? Itu fakta. Saudara, hebat ya Pak Calvin, bisa narik batu itu ke bawah. Nggak ada orang kayak gitu, saudara Tuhan. Ya, semua bilang apa? Ya memang harusnya begitu ya, masa yang namanya mujizat, sudah saya lempar nggak jatuh-jatuh, saudara Tuhan. Kenapa? Nyangkut di atas rumah orang. Nah, itu saudara-saudara ya. Itu juga bukan mujizat. Tapi saudara, kalau saya lempar batu ke atas, jatuh. Ya saudara bilang apa? Itu fakta. Tapi kalau saya lempar batu nggak jatuh-jatuh, saudara Tuhan, itu namanya mujizat. Ada nggak tempat di mana saya lempar batu nggak jatuh? Ada di bulan. Saudara-saudara yang Tuhan, kalau saya lempar batu nggak jatuh, itu fakta di bulan. Itu mujizat di bumi. Mari kita kaitkan dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Sehat jadi sakit itu fakta. Tapi sakit jadi sembuh itu mujizat. Maka saudara-saudara Tuhan, sakit disembuhkan dokter atau enggak, itu semuanya mujizat. Saudara jangan tunggu, saudara-saudara Tuhan, saudara jangan tunggu mujizat sampai saudara nggak ke dokter, itu poinnya, saudara-saudara ya. Oh, saya nggak mau ke dokter Pak, nggak mau, saya mau mujizat, ya kan? Ya, saudara nyanyi mujizat itu nyata, saudara-saudara Tuhan. Yang terjadi mujizat tidak ada, saudara-saudara Tuhan, kan kayak gitu. Saudara-saudara, batu jatuh itu fakta di bumi, tapi batu nggak jatuh itu fakta di bulan. Nah, saudara-saudara Tuhan, bumi ini namanya zaman sekarang, bulan itu zaman yang akan datang. Saudara belum di sana, masih di sini. Maka saudara-saudara Tuhan, di dalam zaman sekarang ini, ya saudara-saudara, expect lah yang namanya penderitaan, expect lah yang namanya kecewaan. Jadi saudara-saudara Tuhan, ketika kita dikecewakan di zaman sekarang ini, saudara kecewa, saudara jangan kaget. Nah itu faktanya. Dihianati teman, saudara-saudara Tuhan, ya bisnis bangkrut. Saudara-saudara Tuhan, semua musibah, semua penderitaan itu fakta untuk zaman sekarang. Tapi semua kesenangan itu adalah bayang-bayang dari zaman yang akan datang. Jadi saudara-saudara, bukan saya bilang di dalam zaman sekarang ini gak ada kesenangan sama sekali. Ada, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, Tuhan izinkan kita mencicipi kesenangan supaya kita bisa membayangkan nanti surga seperti apa.
Ya, saudara-saudara, saudara pernah jualan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, orang itu kan tidak mau beli kalau saudara tidak kasih cicipan dulu, saudara kasih oleh Tuhan kan. Tidak mau beli, ya saudara-saudara, makanya kadang-kadang kita kasih cicipan, saudara kasih oleh Tuhan. Foretaste, saudara kasih oleh Tuhan, ya kan. Kita harap apa? Dengan mencicipi, dia bisa membayangkan kalau beli barang ini seperti apa. Ya, saudara-saudara mungkin pernah beli ini, saudara kasih oleh Tuhan, beli snack, saudara-saudara di toko ini, grosir snack, saudara kasih oleh Tuhan, ya kan. Ya, saya mahasiswa pernah, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk dapat cicipannya saja, tapi nggak beli juga ujungnya, saudara-saudara, ya. Saudara kasih oleh Tuhan dikasih, ya kan, itu bilang, boleh coba, boleh coba, boleh coba. Iya, biasanya penjualnya kasih kan? Kasih, saudara-saudara, boleh coba, boleh coba. Beli es krim juga sama kan, saudara-saudara, ya. Ya kan, lihat warnanya banyak banget, galau, saudara kasih oleh Tuhan, ya kan. Warna ini, rasa ini. Saudara-saudara, banyak warna, banyak rasa, tapi kita nggak tahu apa itu sebenarnya. Maka kita penasaran kan, mau beli yang ini, tapi aduh gimana ya? Ini matcha, aduh matcha, nanti pahit lagi. Atau ini apa, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Ini apa ini? Ini sorbet, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Untuk ngelap mulut itu sorbet, saudara kasih oleh Tuhan, ya kan. Ya kan. Ini apa ini? Ini apa, ya kan? Baru kita bilang, boleh coba nggak? Boleh kan, saudara-saudara, dikasih. Oh, kalau beli ini nanti dapatnya seperti ini. Itulah kenapa Tuhan kasih kita kesenangan. Saudara-saudara, apakah semua kesenangan itu salah? Enggak loh, saudara-saudara. Saudara jangan bilang semua kesenangan itu salah. Semua kesenangan duniawi, tidak. Ya, saudara-saudara, tidak semua kesenangan dalam dunia ini duniawi, itu poin saya. Ya, kesenangannya dalam dunia ini, tapi itu tidak duniawi. Jadi saudara jangan berpikir semua kesenangan dalam dunia ini duniawi. Saudara-saudara misalnya ya, dengar burung berkicau. Itu dosa enggak? Ya enggak lah, saudara-saudara, ya. Makan nasi goreng enak, itu dosa enggak? Enggak. Saudara-saudara, ya. Nonton film yang bagus, itu dosa enggak? Enggak. Dengar musik yang bagus, itu dosa? Enggak. Tapi itu kan semuanya kesenangan dalam dunia. Tidak semua kesenangan dalam dunia itu duniawi. Ya, dugem. Ya, itu kan juga dalam dunia, saudara-saudara. Tapi itu duniawi. Jadi saudara-saudara jangan selalu mengatakan kesenangan di dalam dunia ini adalah kesenangan dunia. Tidak. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, Tuhan mengizinkan kesenangan-kesenangan masuk di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya saudara bisa mendapatkan gambaran kalau nanti surga seperti apa. Ya, makanya Pak Tong bilang, saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara itu perlu berubah selera musik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kenapa? Karena nanti kalau masuk surga, saudara yang kasih oleh Tuhan, musik yang saudara senang nggak tentu dari surga. Ya, saudara-saudara, nah itu poinnya, saudara-saudara. Saudara senang nggak dengar musik? Senang, saudara kasih oleh Tuhan, ya kan? Nah, makanya saudara kasih Pak Tong itu ya bilang kita berubah selera musik. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Nanti kalau di surga, saudara kasih oleh Tuhan, saudara senang dengarnya dangdut, tiba-tiba di surga klasik, saudara-saudara. Saudara diminta pindah ke neraka nanti, saudara kasih oleh Tuhan, misalnya gitu kira-kira, ya. Waduh, gimana sih? Ayo udahlah. Nah itu. Tapi saudara kasih oleh mendengar musik yang indah. Itu kan bukan dosa. Dengan musik yang indah, saudara bisa bayangkan, nanti di surga seperti apa ya? Di sorga itu seperti apa? Itulah kenapa Tuhan izinkan ada kesenangan sesaat dalam hidup kita. Saudara-saudara, saat kesenangan datang, nikmatilah. Saat kesenangan pergi, mengertilah. Saya ulangi, saudara-saudara, ya. Saat kesenangan datang, nikmatilah. Jangan ditolak, saudara oleh Tuhan, ya. Jangan ditolak. Ada makanan datang, enggak, saya minta yang tawar aja gitu. Kenapa? Saya tidak mau makanan ini mengalahkan hati saya kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu adalah suatu kalimat yang ridiculous, saudara kasih oleh Tuhan. Itu nggak masuk akal gitu, ya. Saya nggak mau makan makanan yang enak. Kenapa? Biarlah saya menikmati Tuhan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Wah, saudara-saudara, ya. Jadi saya nggak mau menikmati nasi goreng, saya nggak mau menikmati pemandangan indah, saya nggak mau menikmati musik. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk menikmati Allah dan memuliakan Dia. Jadi kenapa kamu nggak mau makan nasi goreng yang enak? Saya takut, Pak. Rasa enak nasi goreng itu mengalahkan saya menikmati Allah. Saudara-saudara, kok jadi Allah saingan dengan nasi goreng kita pikir, saudara-saudara. Kan itu nggak benar konsepnya, ya. Saudara-saudara, nikmatilah semua kesenangan yang ada dalam dunia. Selagi ada kenikmatan, nikmatilah. Selagi ada kesenangan, nikmatilah. Saat kesenangan pergi, mengertilah. Mengertilah. Selagi sehat, nikmati. Selagi sakit, mengerti. Saudara-saudara, selagi sehat, nikmati, saudara-saudara Tuhan. Selagi sakit, ketika sakit, mengerti. Jangan lebay, saudara kasih oleh Tuhan. Mana mukjizat loh. Saudara-saudara, itu orang gak realistis kan? Sakit, dosaku apa Tuhan? Loh, saudara-saudara, itu orang gak realistis. Saudara tahu kan, mungkin punya teman kayak gitu, saudara-saudara. Setiap kali orang sakit, apa dosamu? Apa dosamu? Loh, kok orang kayak gini ya, saudara-saudara, ya? Ini ada, saudara-saudara, ya. Ini ada, dan ini orang menyebalkan memang. Setiap kali kita sakit, kasih perpuluhan nggak? Loh, kok jadi sakit, ujungnya ke perpuluhan, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Apa dosamu? Jangan-jangan kamu
telat ngasih perpuluhan, atau jangan-jangan kamu mandek perpuluhannya, jangan-jangan kamu, saudara-saudara, saya nggak mengatakan tidak ada penyakit akibat dosa, itu pasti ada lah. Tapi kalau semua saudara kaitkan penyakit dengan dosa, saudara nggak realistis. Bangkrut, wah ini, jangan-jangan di masa lampau ini dia ada jimat ini, belum dibereskan dengan Tuhan. Loh, nggak ada. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, namanya kesulitan, namanya kegagalan, itu pasti terjadi. Luang kita hidup di zaman yang sekarang. Kalau saudara merasa itu ada dosa, tanya sama Tuhan. Tapi saudara-saudara, kalau saudara nggak merasa ada dosa, ya biasa aja, saudara kasih oleh Tuhan ya. Mengertilah. Saat kesenangan datang, nikmati. Saat kesenangan pergi, mengerti. Mengerti. Ya, saudara-saudara, mudah-mudi yang pacaran, ya saat ada pacar, nikmati. Saat diputusin, mengerti. Tapi itu yang sulit ya saudara-saudara ya. Itu yang sulit. Ya, Bapak ngomongnya sih enak gitu ya. Bapak nggak merasakan. Tapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saat ada pacar, nikmati. Maksudnya apa? Ya ini cara Tuhan untuk membuat saya kenal dia. Ya saudara-saudara, ya kan tujuan pacaran kalau menurut bukunya ini saudara kasih oleh Tuhan, menurut bukunya Douglas, saudara kasih oleh Tuhan, kalau menurut bukunya Stuart Douglas, saudara-saudara, tujuan pacaran itu evaluasi. Evaluasi kok. The purpose of dating is evaluation. Jadi kenapa Tuhan izinkan saya ketemu dengan seorang wanita atau seorang pria? Ya, untuk saya kenal, evaluasi. Tapi saudara-saudara di tengah jalan dia putusin saya, ya sudah, mengertilah bahwa memang bukan dia yang Tuhan mau. Kan selesai. Ya. Yang nggak putusin ngomongnya gampang, saudara-saudara. Yang diputusin ini ngomongnya berat, ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, yang namanya hidup zaman sekarang, ya ada penderitaannya. Mari kita hidup dengan realistis, ya. Mari kita hidup dengan realistis. Nah, ini saudara-saudara alasannya kenapa kita perlu menabung. Ya, saudara-saudara, perlu menabung. Jadi saudara pikir menabung itu nggak Alkitab, oh menabung itu nggak ada iman, Pak. Menabung itu realistis, saudara kasih oleh Tuhan, bukan nggak ada iman. Ya, jadi kalau tanya, perlu nggak asuransi? Ya ini poinnya, saudara-saudara. Bukan karena saudara tidak optimis, bukan saudara nggak punya iman, saudara realistis. Realistis. Kenapa saudara-saudara? Uang tidak selalu datang seperti sekarang. Itu kenapa menabung. Itu kenapa menabung, saudara? Karena memang uang nggak datang seperti sekarang. Ya kecuali memang kita bisa yakin saudara-saudara seperti ini terus, ya. Bahkan tidak akan berkurang, tapi terus bertambah, gitu kan. Tapi Alkitab mengatakan apa? Penderitaan zaman sekarang. Artinya saudara-saudara, hari ini saudara dapat gaji banyak, belum tentu besok. Jadi gimana dong? Ya tabung. Ya saudara-saudara, jadi orang kayak menabung, saudara kayak Tuhan, itu nggak realistis dengan hidup. Realistis. Ya, jadi asuransi perlu? Ya perlu. Ya karena saudara nggak hidup di zaman, kalau saudara nggak hidup di zaman baheula, saudara kayak oleh Tuhan, ya kan? Mari kita hidup dengan realistis, karena hidup di zaman yang sekarang memang jatahnya itu penderitaan. Saudara-saudara, akan tiba saatnya nanti saudara nggak mungkin sakit, saudara nggak mungkin mati, saudara nggak mungkin sakit hati, ya bukan sekarang, nanti. Nanti. Maka saudara-saudara, orang tanya, wah orang reform percaya mujizat, percaya. Tapi saya mau bilang, mujizat itu bukan jatahnya yang sekarang, itu jatahnya akan datang. Kalau yang sekarang ya penderitaan. Penderitaan, saudara-saudara, sakit, mati bukan sembuh, saudara kayak Tuhan ya. Nah itu, ya ada sih yang sakit sembuh, ya tapi ada yang sakit getting worse, mati. Ya saudara-saudara, COVID, ya saudara-saudara, ya COVID kena, ya karantina, ya ada yang lewat. Saudara-saudara, yang lewat itu orang yang nggak percaya, enggak, orang percaya juga ada yang lewat kok, ada yang pendeta lewat juga. Ya. Lalu saudara bilang, Tuhan ngapain? Loh, hidup dengan realistis. Hiduplah dengan realistis. Saudara-saudara, gini aja ya, Yesus aja mati. Kenapa saudara berpikir anak Tuhan tidak mungkin mati? Lah, Yesus aja mati. Nah, saudara-saudara kayak oleh Tuhan. Jadi hidup dengan tidak realistis itu cara pandang yang salah, saudara-saudara ya. Nah, mari kita lihat 23 sebelum ayat 28, saudara-saudara, ayat 23. Kita lihat ayat 23. Paulus mengatakan, bukan hanya mereka saja, mereka itu masih orang yang tidak percaya, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Saudara perhatikan kata mengeluh itu, pakai bahasa Inggris itu mengerang. Itu menunjukkan apa? Sakit banget. Mengerang. Terjemahan bahasa Indonesia, saudara-saudara, ini
memperhalus sebenarnya, mengeluh saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara yang dimaksud ini bukan mengeluh, groaning itu seperti ibu yang melahirkan. Saudara-saudara ibu melahirkan mengeluh enggak ya saudara-saudara ya, mengerangkan gitu ya. Saya nggak tahu lah saudara-saudara terjemahnya kenapa mengeluh. Ya saudara-saudara mengeluh itu kan seperti saudara-saudara itu kan seperti telepon customer service mengeluh, apa keluhan itu saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara Tuhan kalau ibu melahirkan kan bukan seperti telepon customer service ya. Gimana Bu? Ya gini lah Pak gitu kan. Nggak ada saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang namanya mengeluh itu mengerang itu menjerit itu maksudnya. Jadi saudara ini bukan hanya orang yang tidak percaya, kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh, kita juga mengeluh. Ya saudara-saudara, jadi orang percaya bisa sakit hati bisa kecewa bisa gagal bisa sakit bisa, sekarat bisa. Saudara Tuhan, mengapa kita takut terhadap penderitaan? Ada dua alasan saudara-saudara ya, mengapa kita takut pada penderitaan. Yang pertama, karena penderitaan itu membuat kita tidak berdaya. Itu makanya saudara-saudara tidak ada orang mau menderita. Tidak ada saudara-saudara ya. Kenapa? Karena penderitaan itu membuat kita tidak berdaya. Saudara-saudara, orang yang kena kanker nggak boleh melakukan pekerjaan berat. Orang yang bangkrut harus jual rumah, ya nggak bisa tinggal di rumah mewah itu lagi, harus jual rumahnya. Orang ini dikhianati, sulit percaya sama orang lain. Saudara-saudara, penderitaan itu bikin kita tidak berdaya, kita nggak suka nggak berdaya. Ya saudara-saudara, kita nggak suka nggak berdaya. Maka saudara-saudara jangan heran ya, ada orang itu menderita lalu bunuh diri. Padahal saudara kita pikir-pikir kan belum mati, penderitaannya cuma segitu, kok dia harus bunuh diri ya? Karena dia tidak suka dalam keadaan yang tidak berdaya. Bagi dia lebih baik mati daripada menderita. Kenapa? Menderita itu bikin nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya saudara-saudara, kanker, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nggak bisa ke sini, nggak bisa ke situ. Bangkrut, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Harus bayar utang sana-sini. Anak pindah sekolah, dari sekolah internasional ke sekolah negeri. Wah. Ya siapa yang mau? Saudara-saudara, maka kenapa kita takut terhadap penderitaan atau kenapa kita menghindari penderitaan? Ya karena penderitaan itu bikin kita tidak berdaya. Yang kedua, karena penderitaan itu tidak terprediksi, saudara-saudara. Nah, apa yang lebih menakutkan lagi dari sekedar tidak berdaya? Kenapa kita menghindari penderitaan dan kita takut terhadap penderitaan? Karena penderitaan itu unpredictable, saudara-saudara ya, unpredictable. Saudara-saudara, tidak ada penderitaan yang terprediksi, nggak ada, saudara-saudara. Semua penderitaan itu tiba-tiba kok. Tiba-tiba. Saudara-saudara Tuhan, misalnya ya, ada orang meninggal kena kanker. Oh kan kita sudah tahu Pak, kena kankernya dari berapa bulan yang lalu dia mati. Tapi saudara-saudara, berapa bulan lalu saya sudah prediksi kan? Enggak. Ya dia mati, saudara bisa prediksi karena dia sudah kena kanker. Tapi pertama kena kanker, kan saudara juga nggak bisa prediksi. Baik. Cek. Stadium 4. Kok gini? Nah itu saudara-saudara ya. Itu namanya penderitaan tidak terprediksi. Saudara-saudara, titik awal penderitaan itu unpredictable. Walaupun rentetannya itu bisa kita prediksi. Ini ujungnya ke sini nanti nih. Tapi saudara-saudara, pertama kali terjadi itu kan unpredictable. COVID, saudara-saudara Tuhan, kan itu kan unpredictable. Baik, semua berjalan baik-baik, semua berjalan. Tiba-tiba pengumuman. Kasus yang pertama. Ya. Saudara-saudara Tuhan, saudara pasti pernah dengar lah ya cerita mengenai kapal Titanic, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, kapal Titanic itu adalah kapal yang diperkirakan tidak mungkin tenggelam. Aneh saudara-saudara, tenggelam di pelayaran pertama, saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya, itu kapal pada zaman itu salah satu kapal yang paling canggih, saudara-saudara Tuhan, dan paling mewah. Nah saudara-saudara Tuhan, kapal itu bisa tenggelam kenapa? Karena over capacity. Tapi saudara-saudara, waktu kapal Titanic tenggelam, yang naik itu kurang dari setengah. Logikanya aja saudara-saudara ya, gimana bisa tenggelam? Lebih kurang dari setengah kapasitas maksimum kok. Apalagi untuk zaman itu kapal yang terbaik, mesin terbaik, kapal yang paling megah, masih baru. Nah saudara-saudara, itu sebenarnya kenapa banyak korban? Kenapa saudara-saudara Tuhan? Karena mereka begitu yakin nggak mungkin tenggelam, apalagi ini pelayaran pertama, sekocinya kurang. Saudara-saudara, itu kenapa banyak korbannya saudara-saudara Tuhan? Sebenarnya kapal tenggelam itu biasanya langsung ada tim SAR-nya. Tapi saudara-saudara, tim SAR itu perlu sekoci untuk sementara. Tapi saudara-saudara, waktu itu karena sekocinya dibawa kurang. Nah itu kenapa banyak yang lompat ke laut lalu mati di laut karena kedinginan. Saudara-saudara Tuhan, kapal penyelamatnya nggak datang lama kok, 1,5 jam kemudian kok. Saudara-saudara, jadi orang juga nggak menyangka kapal Titanic tenggelam aja itu, mendadak.
Tenggelam. Ya saudara-saudara, tragedi kapal Titanic ini mengajarkan kita bahwa penderitaan itu tidak bisa terprediksi. Penderitaan membuat kita tidak berdaya, penderitaan itu tidak terprediksi. Saudara-saudara, semua penderitaan itu kalau kita bicara oleh Tuhan secara manusia, mendadak. Mendadak. Penderitaan tidak mendadak bagi Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? He cause all things. Tapi saudara-saudara, bagi kita penderitaan itu mendadak. Unpredictable. Saudara-saudara, apa yang menghibur kita di tengah-tengah penderitaan seperti zaman sekarang ini? Apa yang menghibur kita di tengah-tengah penderitaan zaman sekarang ini adalah Allah berjanji Dia turut bekerja dalam segala penderitaan. Penderitaan itu unpredictable. Saudara-saudara, menarik sekali. Tuhan tidak pernah memberikan bocoran kepada kita waktu penderitaan datang. Sebelum penderitaan datang, tidak pernah, saudara-saudara. Padahal kita anaknya. Kenapa sih dia kasih bocoran dulu? Kisi-kisi kayak saudara-saudara Tuhan? Enggak. Kita anaknya, tapi penderitaan juga mendadak. Saudara-saudara, kenapa nggak kasih bisikan dulu? Besok akan ada tabrakan ya. Nah, enggak. Mendadak. Ya makanya kita waktu menderita, saudara-saudara bilang apa? Mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau dia bekerja, ya ngapain dia? Kalau dia bekerja, ini kan bisa disegah. Tapi saudara-saudara, kenyataan unpredictable. Apa penghiburan kita? Penderitaan itu tidak terprediksi, tapi Allah berjanji penderitaan apapun Dia turut bekerja di dalamnya. Dia turut bekerja di dalamnya. Saudara-saudara, kita memang tidak bisa menghindari penderitaan. Penderitaan silih berganti dan datang secara tidak terprediksi. Saya ulangi saudara-saudara, kita tidak bisa menghindari penderitaan, dan penderitaan itu datang silih berganti secara tidak terprediksi. Tapi Allah tidak tutup mata dan pangku tangan melihat segala penderitaan kita. Saya ulangi saudara-saudara Tuhan, apa penghiburan kita? Bukan melihat tidak ada penderitaan, bukan. Penghiburan kita di dalam zaman sekarang ini bukan karena Tuhan melenyapkan semua penderitaan, bukan. Saudara-saudara, penderitaan akan lenyap nanti, zaman yang akan datang. Tapi itu zaman ini, saudara-saudara, Tuhan izinkan semua penderitaan datang, silih berganti. Saudara-saudara, lebih baik mana ya? Penderitaan silih berganti atau barengan, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, kita sering mulu, gimana Pak hidup dalam dunia ini, penderitaan datang silih berganti, hidup ini berat. Saudara-saudara, ada yang lebih berat daripada penderitaan silih berganti. Penderitaan datang bersamaan, saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara penderitaan yang baru silih berganti, itu belum berat-berat banget, saudara-saudara ya. Saudara belum tahu kan, orang itu menderitanya datangnya serentak. Saudara-saudara ya, nggak tunggu yang satu selesai baru yang baru datang, enggak. Saudara-saudara, yang satu belum selesai, yang baru sudah datang. Itu namanya penderitaan datang barengan. Ya, jadi kalau saudara bilang, aduh Pak, hidup ini berat, banyak penderitaan, silih berganti, nggak ada breaknya Pak. Ada penderitaan, ada hidup yang lebih berat, saudara-saudara. Penderitaannya datang serentak, saudara-saudara Tuhan ya, rombongan. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita nggak bisa mencegah penderitaan, kita nggak bisa menghindari penderitaan. Dia datang tanpa kita minta datang, dia datang tanpa terprediksi. Tapi Allah tidak menutup mata dan berpangku tangan melihat segala penderitaan. Dia turut bekerja, dia terlibat. Dia terlibat, saudara-saudara Tuhan. Ini penghiburan kita. Kita memiliki Allah yang melibatkan dirinya di dalam penderitaan kita. Saudara dengarkan kalimat ini. Saat menderita, jangan lihat penderitaannya, lihat Allah ada nggak di situ. Saya ulangi saudara-saudara ya. Saat menderita, jangan lihat penderitaannya terus. Saudara kalau fokus pada penderitaan terus, saudara Tuhan, ya saudara depresi nanti. Kenapa nggak go away ya? Kenapa di situ-situ terus? Kenapa masih di situ? Kenapa masih di situ? Saudara-saudara, ketika kita menderita, jangan lihat penderitaannya. Lihat kehadiran Allah di dalam. Apakah dia sedang bekerja? Apakah dia sedang turut bekerja? Apakah dia aktif? Saudara-saudara, Allah turut bekerja bukan berarti penderitaan saudara hilang. Tapi yang setidaknya saudara-saudara, dan bukan yang setidaknya saudara-saudara Tuhan, inilah penghiburannya sebenarnya. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik mana? Bisa melihat Allah di dalam penderitaan atau di dalam kesenangan nggak ada Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik mana? Saudara lagi senang, saudara lihat nggak ada Allah, atau saudara lagi susah, saudara lihat di situ ada Allah. Allah yang melibatkan diri. Allah yang melibatkan diri, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tidak melenyapkan penderitaan kita, tapi dia melibatkan diri dalam penderitaan kita.
Ya urusan penderitaan itu lenyap itu bukan sekarang, nanti. Tapi untuk sekarang Allah mengizinkan penderitaan, tapi dia melibatkan diri di dalam penderitaan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari Natal itu adalah bukti Allah melibatkan diri. Dia lahir di tempat yang paling menderita, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia mau mengatakan, aku Allah yang melibatkan diri. Dia lahir di tempat yang paling menderita, dia mati di tempat yang paling menderita, saudara kasih Tuhan. Karena dia mau mengatakan apa? Aku Allah yang melibatkan diri dengan penderitaan. Aku Allah yang melibatkan diri dalam penderitaan. Di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Saudara-saudara, di situ Daud lagi melihat Tuhan bukan di padang rumput, bukan di air yang tenang. Daud lagi melihat Tuhan di lembah bayang-bayang maut. Di lembah bayang-bayang maut. Di situ Daud bukan lagi bilang, dia bukan lagi lihat Tuhan di padang rumput, dia bukan lagi lihat Tuhan di air yang tenang. Itu sudah ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara ya. Padang rumput, air tenang. Tapi yang kita baca tadi itu apa? Di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatmu itu yang melindungi aku. Daud melihat Tuhan bukan waktu di air tenang, bukan ketika dia di padang rumput. Dia sedang melihat Tuhan waktu dia ada di dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut. Saudara-saudara, waktu saudara menderita, saudara fokus ke apa ya? Saudara fokus ke penderitaannya. Kapan ini berlalu Tuhan? Kapan ini berlalu? Saudara-saudara fokus aja kepada Tuhan. Saudara lihat nggak ada Tuhan di situ? Dia ada di situ. Sudahlah. Sudah. Saudara sakit, saudara berharap sembuh cepat, nggak sembuh-sembuh. Saudara lihat di dalam proses ini ada Tuhan nggak sedang di situ? Ada. Jalan. Saudara-saudara, banyak orang, saudara-saudara, satu hal ya yang saudara Tuhan, inilah satu hal yang kurang baik dari cerita-cerita sukses atau success story atau inspiring story, saudara-saudara. Ini kan ceritanya gini, saudara-saudara. Ada orang kaya, lalu dia bangkrut, lalu dia miskin, lalu dia kemudian berjuang dari bawah, dia kembali lagi seperti semula. Itu hanya ada dalam cerita, saudara-saudara. Saudara itu, iya ya, saya kayak gini. Bisa nggak saya kembali seperti dulu? Kebanyakan kan enggak. Dia dari tinggi, turun, ya bangkit, saudara-saudara. Tapi nggak bisa seperti ini lagi, segini doang. Dan saudara-saudara yang cerita kayak gini, naik dari atas, turun, lalu naik lagi. Saudara-saudara mungkin nggak ada ya, mungkin sedikit lah ya saudara-saudara ya. Kebanyakan kan dari pengusaha, bangkrut, nyaris jadi gelandangan, lalu saudara-saudara bisa bangkit, berakhir jadi apa? Penjual warteg. Ya ada cerita kayak gini kan, ada ya udah. Sampai dia mati, anak ya warteg terus saudara-saudara Tuhan. Ya itu cerita gini banyak kan. Tapi saudara-saudara yang dari pengusaha, bangkrut, naik lagi jadi konglomerat. Wah saudara-saudara Tuhan itu ya, bahkan lebih kaya lagi daripada sebelumnya, saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara, memang kitab Ayub sih ceritanya begitu, saudara-saudara ya. Tapi ingat sekali lagi, saudara-saudara, kita masih hidup di dalam zaman sekarang, bukan di zaman yang akan datang. Yang ada apa, saudara-saudara? Kaya, bangkrut, apa? Ya udah, naiknya juga seadanya, realistis. Naiknya seadanya, segini doang. Ya, tapi memang nggak gembel lagi lah, gitu, nggak dikejar-kejar utang lagi. Ya, tapi segini aja, nggak bisa segini lagi, segini aja. Loh, gimana itu? Ya, lihat, ada Tuhan nggak? Lebih baik itu. Saudara-saudara, waktu kita menderita, jangan lihat penderitanya terus. Apakah Tuhan sedang ada di dalam penderitaan itu? Mari kita lihat bagian yang kedua, saudara-saudara ya. Apakah ini untuk semua orang? Tidak, saudara-saudara. Janji ini bukan untuk semua orang. Saudara Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 28 itu sangat jelas ya, kalimat selanjutnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, jangan pakai ayat ini untuk semua orang. Ada orang lagi kedukaan, musibah, saudara-saudara, bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Jangan takut, Pak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, kalau dia bukan orang percaya, ayat ini tidak berlaku. Ayat ini nggak berlaku, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara bukan orang percaya, saudara tidak berhak mengklaim ayat ini. Ayat ini hanya untuk orang percaya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, apa yang menarik untuk diperhatikan di sini? Paulus menyebut orang percaya itu sebagai orang yang mengasihi Allah. Saudara-saudara, ya saya percaya sih yang dimaksud Paulus di sini adalah orang percaya tentunya. Tapi saudara-saudara Tuhan, kenapa Paulus tidak menulis Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Kristus? Itu lebih clear kan bagi kita. Tapi ayat ini nggak bilang itu, saudara-saudara ya. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi
Lalu kenapa enggak yang percaya pada Kristus ya? Kan kita lebih familiar dengan sebutan itu, yang percaya pada Kristus. Believer, saudara kasih Tuhan, believer. Ya, kalau kita tanya, kamu orang percaya? Orang percaya. Tapi Paulus ini nggak pakai orang percaya loh. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Mengasihi Allah. Saudara-saudara, ada 3 alasan kenapa Paulus menggunakan sebutan orang yang mengasihi Allah. Ya, for those who love God. For those who love God. Nah, saudara kasih Tuhan, yang pertama, karena mengasihi Allah adalah bukti dari percaya kepada Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengasihi Allah itu bukti dari percaya kepada Allah. Saudara-saudara, sangat mudah orang itu mengaku percaya kepada Allah. Apalagi dalam gereja. Siapa sih di dalam gereja tanya, percaya Allah? Enggak ada, saudara kasih Tuhan ya. Semua orang kalau di gereja tanya, percaya pada Allah? Percaya. Tapi saudara kasih Tuhan, seringkali yang orang bilang percaya itu bukan percaya, tahu. Saudara-saudara, banyak orang itu kalau ditanya percaya, padahal sebenarnya nggak percaya. Yang dia maksud percaya itu, saya tahu tentang Allah. Nah, saudara-saudara, jadi ada orang itu ngaku-ngaku percaya, ada orang itu benar-benar percaya. Saya ulangi, saudara-saudara, ada orang itu ngaku-ngaku percaya. Ya, saudara, orang yang ngaku-ngaku percaya ini kalau saudara interogasi dengan ujian pun benar jawabannya. Ya, ada orang ngaku percaya diinterogasi salah, saudara. Kamu benar orang Kristen? Benar. Ayo, sebutkan pengakuan iman rasuli. Oh, maaf Pak, salah pengakuannya, beda rupanya, beda versi. Saudara ya salah. Tapi saudara-saudara kalau di gereja ini misalnya, siapa yang percaya pada Allah? Ya, angkat tangan. Coba sebutkan pengakuan rasuli. Ya, bisa. Doa Bapa kami, 10 perintah Allah. Ya, semua bisa. Tapi saudara-saudara, orang yang percaya, ada orang yang ngaku-ngaku percaya dan ada orang yang benar-benar percaya. Apa bedanya? Orang yang ngaku-ngaku percaya dengan orang yang benar-benar percaya. Orang yang ngaku-ngaku percaya tidak memiliki kasih kepada Allah. Hatinya itu nggak mengasihi Tuhan. Oh, bukan berarti dia nggak mengasihi Tuhan sama sekali. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dia bukan Tuhan yang paling dikasihinya. Oh, dia mengasihi Tuhan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan kalau ditanya, yang paling. Saudara-saudara dengarkan baik-baik ya. Tuhan tidak mau menjadi yang kedua, ketiga, keempat. Dia mau menjadi yang paling. Dia mau menjadi paling, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, oh saya mengasihi Tuhan, tapi nggak sebesar istri saya Pak. Loh, berarti saudara nggak mengasihi Tuhan. Oh, saya yang mengasihi Tuhan, tapi nggak sebesar mengasihi pekerjaan saya, Pak. Oh, berarti saudara nggak mengasihi Tuhan. Apa bukti dan bedanya orang yang ngaku-ngaku percaya dengan orang yang benar-benar percaya? Orang yang ngaku-ngaku percaya, saudara-saudara, tidak memiliki kasih akan Allah. Saudara-saudara, pengetahuannya bisa banyak. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 42, saudara-saudara ya. Nah, ini kalimat Yesus untuk orang-orang Farisi, saudara-saudara ya. Ini kan Yesus menegur orang Farisi. Yohanes 5 ayat 42. Kalau saudara-saudara dapat, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3, ya. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini untuk orang Farisi. Yesus nggak bilang kamu tidak tahu apa-apa tentang Allah. Yang nggak mungkin lah orang Farisi, saudara-saudara ya. Orang Farisi masa nggak tahu apa-apa tentang Allah. Tapi yang bilang Yesus nggak punya kasih akan Allah. Otakmu itu penuh tentang Allah, tapi hatimu itu kosong. Nggak ada kasih akan Allah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, pengetahuan tidak menjamin si kita mengasihi Allah loh. Saya ulangi saudara-saudara, pengetahuan tidak menjamin saudara itu benar-benar mengasihi Allah. Saudara bisa rajin ikut PA, saudara bisa rajin ke gereja dengar khotbah, tapi saudara-saudara tidak menjamin saudara itu mengasihi Allah. Saudara-saudara, ada orang itu saudara kasih oleh Tuhan yang lebih reform dari saudara. Tapi saya percaya dia masuk neraka kok. Setan saudara kasih oleh Tuhan. Saudara mau adu pengetahuan dengan setan saudara kasih oleh Tuhan, John Calvin pun kalah saudara-saudara ya. Saudara-saudara, mana mungkin pengetahuan Alkitab kita lebih tinggi daripada setan? Nggak mungkin saudara kasih oleh Tuhan. Saya tanya aja saudara kasih oleh Tuhan ya. Di manakah sungai Gihon dan Pison hari ini? Mana saya tahu saudara-saudara ya. Cuma ada di dalam Alkitab kan. Ada 4 sungai, Tigris, Efrat, Gihon dan Pison. 2 kita tahu kan, Tigris dan Efrat. Di manakah sungai Gihon dan Pison? Atau paling gampang saudara-saudara. Warna apakah buah pengetahuan yang baik dan jahat itu? Saudara tanya, teolog yang paling hebat sekalipun saudara-saudara, nggak tahu jawabannya. Saya mau adu pengetahuan Alkitab dengan setan. Saudara-saudara, sekarang ada ChatGPT saudara Tuhan ya. Ada ChatGPT, itu pun nggak bisa menjawab kalau saudara tanya, warna apakah buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa? Karena dia akan survei ke seluruh data yang ada. Nggak ada saudara-saudara catatan itu. Setan tahu. Tahu saudara Tuhan.
Ya. Saudara-saudara, paling gampang lagi. Adam dan Hawa itu kulitnya apa ya saudara-saudara? Warna apa kulitnya? Bingung kan saudara? Bingung kan? Nah itulah. Kalau saudara tanya setan, saudara Tuhan, dia tahu. Tapi kalau saudara tanya dia percaya? Enggak. Dia mengasihi, apalagi saudara Tuhan ya. Apakah setan tahu tentang Allah? Itu mari kita lihat apa yang dikatakan Yakobus. Kita lihat Yakobus. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yakobus saudara-saudara. Yakobus. Maaf ya. 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19 saya bacakan untuk kita semua. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Wah, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara jangan bangga. Oh, saya tahu Allah itu cuma satu, nggak seperti politisme itu. Wah, saudara dengarkan baik-baik ya, saudara ya. Setan itu tidak politeis. Setan itu pun tidak ateis, saudara Tuhan. Ya. Jadi orang ateis itu lebih hebat dari setan, saudara Tuhan. Oh, setan aja nggak ateis kok, dia percaya satu Allah. Ya, saudara-saudara, dia percaya satu Allah. Jadi saudara-saudara, ateis itu lebih tinggi dari setan, saudara Tuhan. Ya. Dia nggak bilang nggak ada Allah. Loh, setan aja tahu ada Allah, tapi apa? Dia gemetar. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa Paulus menggunakan sebutan mengasihi Allah? Saudara-saudara, karena mengasihi Allah itu dasar bagi ketaatan, saudara-saudara. Dasar bagi ketaatan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, semua agama itu menuntut ketaatan. Ya, Kristen juga menuntut ketaatan. Saudara jangan pikir ya Kristen hanya bicara anugerah terus. Enggak. Saudara-saudara, Kristen juga bicara obedience. Ya, saudara jangan pikir, oh obedience itu perjanjian lama Pak. Perjanjian baru tidak ada obedience. Ya enggak lah. Di perjanjian baru juga ada ketaatan. Tidak ada agama yang tidak bicara ketaatan, saudara-saudara. Tapi perbedaannya apa dengan kekristenan? Saudara perhatikan baik-baik. Kekristenan menekankan ketaatan devosional. Agama-agama menekankan ketaatan transaksional. Saya taat supaya diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara, kenapa saya taat? Ada transaksinya dengan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak agama. Ketaatan transaksional. Ya. Anak muda rajin ke gereja, kenapa saudara-saudara? Supaya nanti dikasih pacar pas ke gereja, saudara-saudara. Rajin banget. Pelayanan ikut, saudara-saudara. Semua ikut. Supaya apa? Tuhan, lihatlah aku ini sudah usia 30, belum ada pasangan hidup sama sekali. Apa Tuhan gak kasihan? Ini sudah tanya-tanyain sama orang tua terus. Waktu tahun baru terus menjadi sorotan. Ya kan? Maka rajin. Kenapa saya taat? Transaksional. Kekristenan itu bukan transaksional, devosional. Kenapa saya taat? Saya mengasihi Tuhan. Istri-istri taat sama suami transaksional atau devosional ya saudara-saudara. Ya nggak tahu Pak tentang istrinya siapa ya saudara-saudara itu ya, itu masalah saudara lah sebagai suami ya. Saudara-saudara, tapi kan istri yang ideal itu apa? Taat karena devoted. Bukan karena mau apa-apa. Mau dibelikan perhiasan baru, taat. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Suami-suami senang apa? Istri yang devosional, bukan yang transaksional. Kenapa taat? Ya karena kamu suamiku. Ya, karena kamu suamiku, bukan karena kamu ATM-ku, bukan saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya, karena kamu suamiku. Itu kenapa taat. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa Paulus menggunakan istilah mengasihi Allah? Karena mengasihi Allah yang membuat saudara bisa bertahan dalam penderitaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saudara perhatikan tadi ayat 28 ini konteksnya penderitaan kan. Di dalam konteks itulah Paulus menyebut orang percaya itu sebagai orang yang mengasihi Allah. Loh kenapa ya di dalam konteks ini Paulus tidak menggunakan istilah orang percaya? Karena dia lagi bicara mengenai penderitaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengasihi Allah lah yang membuat saudara bisa bertahan dalam penderitaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya kutip dari Martin Lloyd-Jones, saudara-saudara ya. Martin Lloyd-Jones mengatakan, salah satu cara terbaik untuk mengetahui apakah saudara mengasihi Allah atau tidak adalah apa reaksi saudara terhadap kesulitan. Apa reaksi saudara pada kesulitan? Salah satu cara terbaik untuk mengetahui apakah saudara mengasihi Allah atau tidak adalah apa reaksi saudara terhadap kesulitan. Kenapa saudara-saudara? Kan kesulitan itu atau penderitaan itu menunjukkan selama ini apa yang kita kasihi. Itu kok sebenarnya. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan saudara-saudara? Karena dia ingin menunjukkan kepada saudara. Selama ini saudara mengasihi apa sih? Oh saudara-saudara, waktu lagi sukses semua mengasihi Allah. Entah itu benar atau enggak tahu lah saudara-saudara ya. Tapi saudara kasih lihat begitu penderitaan langsung kelihatan selama ini apa yang saudara paling kasihi. Saya akan tutup dengan ilustrasi saudara, ilustrasi gampang. Tadi saya bicara mengenai kapal Titanic. Bayangkan saudara-saudara di kapal Titanic itu sudah mulai tenggelam saudara-saudara.
Dan kemudian kapten berkata, saudara-saudara kapal yang akan tenggelam, mari kita kurangi berat muatan di kapal ini. Kita buang barang-barang kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, barang mana yang saudara buang? Di situ baru ketahuan saudara-saudara ya, mana yang saudara kasihi, mana yang saudara enggak kasih. Saya yakin saudara-saudara yang kita buang itu yang kita enggak kasihi kok. Kalau saudara enggak sayang sama istri saudara, saudara buang istri saudara ke laut itu juga. Di situ baru saudara tahu, wah selama ini saudara enggak mengasihi istri. Waktu kapan? Waktu kapal tenggelam. Saudara-saudara, kalau semuanya lancar-lancar saya, saudara-saudara sayang istri, begitu tenggelam saudara kasih oleh Tuhan. Nah, ini baru kelihatan nih, mana yang sayang istri itu. Kenapa? Ya sudah dalam keadaan bahaya. Buang istri. Wah, baru tuh ketahuan enggak mengasihi istri. Saudara-saudara kita perhatikan ya, orang yang dibuang orang itu apa? Semua yang enggak berharga kok. Saudara kalau kapal enggak mau tenggelam, saudara-saudara itu semua di-keep. Begitu mau tenggelam, langsung pikir-pikir mana yang berharga. Saudara-saudara kalau sudah kapal tenggelam gitu, koper isinya oleh-oleh untuk keluarga dibuang enggak? Dibuang saudara kasih oleh Tuhan. Laptop saudara buang enggak? Buang. Ya saudara pikir-pikir kan mana yang kira-kira berharga dan tidak berharga. Kalau harus dibuang semua, ya saudara buang semua. Kenapa? Yang paling berharga nyawa saudara. Saudara-saudara, waktu ada penderitaan, saudara buang apa? Banyak orang buang Tuhan. Disitulah baru kita tahu, selama ini tidak mengasihi Tuhan. Selama ini nggak mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, apa yang paling saudara kasihi? What do you love the most? Menarik saudara-saudara ya. Descartes, filsuf itu mengatakan manusia itu adalah apa yang dipikirkannya. Orang-orang materialisme mengatakan manusia itu adalah apa yang dimakannya. Orang-orang fashion, manusia itu adalah apa yang dipakainya. Tapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan manusia itu adalah apa yang paling dikasihinya. Apa yang paling dikasihinya? Kiranya saudara-saudara jadi orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan, bukan cuma ngaku-ngaku percaya, tapi memang benar-benar percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Firman ini bukan berasal dari kami, firman ini berasal dari Allah sendiri. Biarlah Roh Kudus yang berbicara lebih lanjut di dalam hati setiap kami. Kiranya Tuhan menunjukkan siapa kami yang sebenarnya. Tuhan menunjukkan isi hati kami yang sesungguhnya. Apakah selama ini kami apakah selama ini kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan itu menjadi yang paling kami kasihi di dalam hidup kami? Kiranya Tuhan membongkar hati kami dan memberikan kepada kami pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.